Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua pengajian yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Nursan, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, para orang tua kami, jamaah yang mulia, mari kita buka taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat halaman 13, makalah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabinatu wal isruna. Makalah atau paper yang ke-28 di bawah. Harus terima di bawah ya? Ya. Ketemu Pak ya? Ya, 5 baris di bawah. An Solihin Al-Marqadi, dari Solih Al-Marqadi, ini seorang ulama, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu, bahwasanya ia, marrobi. Nah, ini ada marrobi. Kalau marro lewat, tapi kalau marrobi melewati. Ini yang namanya membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi dengan biziyadatil harfi zarri, biziyadati harfil jarri, dengan menambahkan huruf jar. Marra bi ba'did diyar, ya, bahwa dia melewati sebagian dari, ya, kampung. Ya, daruni diyar, kampung atau rumah. Yang dimaksud di sini kampung. Ya, rumah juga bisa. Ya, dia melewati, ya, beberapa rumah. Lebih enak rumah, ya. Rumah. Pakola, kemudian ia bertanya, ya diyaru, wahai rumah. Ya, rumah. Kalau ada ya di depannya, diyaru dibacanya begitu, nggak boleh ya diyarun. Nah, karena ada ya di depannya. Ya diyaru, wahai rumah, aina ahluka. Ya, di mana penghunimu? Ya, ini dia nanya kepada rumah. Aina ahluka, di mana penghunimu? Ai, maksudnya aina mu'nisuka al-awwalun. Ya. Di mana mu'nisuka, orang yang, ya, ramah kepadamu, al-awwaluna, yang awal-awal, yang terdahulu. Mu'nis ini orang yang ramah, makanya Anis, ya, bahasa Indonesianya orang yang ramah. Anies Baswedan, Anies itu ramah artinya. Anies apalagi? Urbaningrum, Anas Demaya.
Ya, itu. Jadi Anies mata, Anies Baswedan. Anies Baswedan sendiri juga ada dua. Satu lagi Anies Baswedan tokoh perbukuan. Ada juga namanya Anies Baswedan tokoh perbukuan selain gubernur. Wa aina ummaruka, dan di mana ummaruka, orang yang meramaikanmu. Maksudnya aibanuka, yang membangunmu, almaduna, pada masa lalu. Jadi di mana orang yang ramah sama kamu, di mana orang yang selama ini membangunmu. Ya, wa aina sukanuka al-aqdamun. Ya, di mana? Ya, sukanuka, tempat tinggalmu. Ya, al-aqdamuna, yang terdahulu. Nah, ini sebetulnya adalah ya cerita tentang rumah yang ketika di dunia awalnya ini ya sukai, kemudian dibangun dengan susah payah, kok tiba-tiba melompong ini rumah megah ini. Maka kemudian ya Soleh Al-Marqodi bertanya kayak begitu. Ya, ini rumah mewah kok kosong. Pahatapa bihi hatipun. Pahatapa, maka ya, berkata. Ya, pahatapa bihi, maka menjawab atau berteriak juga bisa. Hatipun, orang yang berteriak, tapi tidak kelihatan orangnya. Makanya telepon itu namanya hatip. Tuh, telepon namanya hatip. Kedengaran suaranya, tapi orangnya tidak kelihatan. Jadi kalau hatapa itu ya semacam menjawab atau berbicara, tapi tidak kelihatan yang berbicara. Makanya pahatapa bihi hatipun, orang yang tidak kelihatan wujudnya tapi bicara, itu namanya pahatapa hatipun. Tuh. Makanya telepon dinamanya hatip. Ya, kedengeran tapi nggak ada yang kelihatan bicara. Ai soha bihi soihun. Ai maksudnya soha berteriak atau menjawab, bihi dengan pertanyaan itu, soihun orang yang berteriak. Pasami'a, kemudian Soleh Al-Marqodi mendengar sautahu, suaranya. Suara itu mendengar. Walam yaro sahsohu. Namun Soleh Al-Marqodi tidak melihat siapa orangnya. Gitu. Jadi suaranya mah kedengeran, orangnya tidak terlihat, namanya hatip atau telepon. Itu seperti itu. Apa jawabannya? Apa kata suara yang tidak terkenal, tidak kedengaran ini? In qata'at asaruhum ay alamatuhum. In qata'at, telah terputus, asaruhum, bekas-bekas mereka, ay alamatuhum, atau tanda-tanda mereka. Tanda-tanda siapa? Orang yang suka banget sama rumah, orang yang meramaikan rumah, ya, atau orang yang membangun rumah. Orangnya udah nggak ada. Tuh. Wabaliyat ay paniyat, wabaliyat, dan telah rusak. Ya, paniyat atau hancur. Di mana tahta turabi ajsamuhum, jasad-jasad mereka sudah hancur, tahta turabi, ya, di bawah tanah. Pak, jadi sedemikian kita sukanya sama rumah,
Ya, kemudian sebegitu lelahnya kita membangunnya, nanti sisa-sisa kita bukan ada di dalam rumah, tapi sisa-sisa kita ada di bawah tanah, di atas rumah yang kita bangun. Ini sebetulnya nilainya, ya value-nya di sini. Tuh. Ya, terlalu suka sama dunia, nanti kita di bawah, ya, atau di dalam bumi akhirnya, di bawah tanah, di dalam tanah. Orang kan sombong di atas tanah, sesombong-sombongnya dia ketika di atas tanah, nanti mah ada di bawah tanah. Ya, coba kalau dia sombong di bawah tanah, kan nggak bisa. Orang rata-rata sombong di atas tanah, padahal yang nanti terkubur di dalam tanah. Gitu. Nah, ini nasihat sebetulnya seperti itu maksudnya. Ya, ajsamuhum dibaca ajsamu karena jadi fa'il ya. Jadi dari kata baliyat. Baliyat ini pakai tak muannas karena ajsam ini dianggap muannas jam'in muannasin. Setiap kata jama' dalam bahasa Arab dianggap muannas, makanya baliyat menggunakan tak taknis, tak muannas seperti itu. Wa baqiyat a'maluhum qalaida ay atwaqan fi a'nakihim. Ya, wa baqiyat dan yang tersisa a'maluhum, amal mereka. Kalau baik ya baik, ya, kalau buruk ya buruk. Tapi ini tampaknya buruk. Sebab apa? Qalaida dalam keadaan terikat. Ya, ai atwaqon atau terbelenggu. Fi a'nakihim, dalam atau pada leher mereka. Jadi amal mereka yang buruk ini membelenggu leher mereka. Artinya apa? Bisa jadi orang kaya yang rumahnya megah ini pelit, maka harta yang dia punya melilit, membelenggu leher mereka. Kan ada surah itu kan? Ya, surah apa itu begitu? Ya, habis apa namanya? Ya di bawah ini surahnya itu. 30. Hah? Ustaz, bukan ini yang Abul Habib itu Allah. Ya, Allah bagaimana sih mulainya? Tabbat yada abi lahabi wa ma agna anhu maluhu wa maka. Ujungnya itu nanti membelenggu bagaikan sabuk yang membelenggu. Jadi harta yang kita tahan ketika diminta pada saat di dunia akan membelenggu leher nanti di akhirat. Makanya yang paling enak memang punya rumah tuh 3, Pak. 1 buat kita tinggalin, 2 buat saudara yang pengen pada numpang, 3 buat orang miskin yang kagak punya rumah. Bisa nggak kira-kira begitu? Dan setiap rumah, selain rumah kita ada tukang masaknya. Jadi keluarga kita yang memandang mau apa segala macam dilayani sama tukang masak kita. Orang miskin, orang nggak punya juga mau pada makan, mau pada tinggal di rumah kita, bebas. Yuk, mudah-mudahan kita punya rumah 3. Amin ya robbal. Ya, amin ya robbal. Tinggal di belenggu. Kontrakin, Ya. Kontrakin juga hasil kontrakannya kan buat masjid. Ya kan? Bagus. Ini makalah yang ke-28. Ya, bagaimana, Bang? 3 rumah 3 istri katanya. Iya. Ada guru di pesantren yang
ngomong ke saya, "Bi, ini rumah bagus," katanya. "Cuma belum ada isinya," katanya, "yang ini, Bibi," kata guru. Saya pura-pura nggak dengar. Ini rumah saya yang ini katanya bagus, tapi belum ada isinya. Saya pura-pura gak dengar aja. Emang bisa kita keletak yang enak kalau ngomong begitu ya. Tahu keletak? Bocah dulu kan kalau kagak dijitak dikeletak katanya. Kita kalau sama yang gedean mau dikeletak kita takut. Masih ada nggak bocah sekarang ngomong, "Gua keletak loh"? Nggak ada sekarang mah ya. Tapi zaman dulu memang gitu, kalau kagak dijitak kita ya dikeletak. Kalau keletak kan kayaknya dimakan gitu ya. Udah kagak ada, lama-lama kata-kata itu punah. "Gua keletak loh." Masih ada begitu Bang Maji? Udah kagak ada. Ya, wal maqalatu at-tasi'atu wal isruna. Wal maqalatu at-tasi'atu wal isruna, paper yang ke-29, an Aliyin, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama, dan semoga Allah memuliakan wajhahu, wajahnya. Ali dimuliakan wajahnya sejak sepanjang hidupnya, tidak pernah melihat maaf ya, kemaluan. Ya Allah, saya dulu waktu nyantren diajarin sama kakak kelas, kalau mandi pakai kain basah. Ya, kakak saya berkawan dengan seorang kakak dari Bekasi. Ya, saya masih aliyah, beliau udah kuliah. Kalau bangun, kita belum bangun, beliau udah tahajud. Saya udah tidur, beliau masih ngetik. Mandinya pakai kain basah. Ya Allah. Sekarang orangnya di Bekasi masih ada. Guru spiritual waktu di pesantren. Dia penulis hebat. Ya. Jadi saya banyak membaca buku-buku beliau. Kak, saya pinjam buku Kak ya, boleh. Tapi catat buku yang ente pinjam. Saya catat buku yang saya pinjam. Berapa hari kemudian saya pulangin nih Kak, saya pinjam lagi. Terus saja begitu. Jadi saya mengenal Khalil Gibran di beliau di antara. Kita baca buku-buku beliau penulis, tahajudnya hebat, bahasa Arabnya bagus, dan kalau mandi pakai kain basah. Ada di antara kita yang mandi pakai kain basah? Ya, enggak ada. Pakai kain basah. Nasar menyebur kain. Ya. Kaca. Diajarinnya begitu dulu santri kita. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, tafaddal, silahkan, ala man syi'ta, kepada orang yang kamu kehendaki, silakan kamu berbuat baik, maksudnya ala man syi'ta, kepada orang yang kamu mau. Ai, artinya ahsin, berbuat baiklah, ilaihi, kepadanya. Ahsin, berbuat baiklah kepadanya, wa an'im, dan berikanlah nikmat alaihi, kepadanya. Ya. Fa anta amiruhu, maka kamu amiruhu adalah ya rajanya atau pemimpinnya. Ay, maksudnya in ahsanta ila syahsin, apabila ahsanta, kamu berbuat baik, ila syahsin, kepada seseorang, bil atoi, dengan cara kamu memberi, sirta, maka kamu jadi amiron, ya raja, lahu, bagi Pak. Jadi kalau kita ya memberi, berbuat baik kepada orang, kita jadi raja buat orang yang kita beri. Ya, tapi mentalitas kita kadang-kadang pengennya dibagi, akhirnya ya jadi begitu. Jadi kalau pengen jadi raja, apa tafaddal ay ahsin,
ilaihi wa an'im alaihi. Gitu. Bagi, berbuat baiklah, berilah nikmat kepada orang, ya, dengan cara memberi apa saja. Sirta amiron lahu, sirta maka kamu jadi amiron, pemimpin, raja, lahu baginya. Wa is'al, kalau ada waw begini lalu ada hamzah biasanya kan diapain, disambung. Was'al, diapain namanya kalau ngaji? Diwasal. Was'al, dan mintalah. Man syi'ta, dari orang yang kamu mau. Fa'anta, maka kamu jadi, maka fa'anta, maka kamu adalah asiruhu, budaknya. Jadi kalau kita minta sama orang, kita bisa jadi budak dia yang kita minta. Biasanya orang kalau minta apapun yang disuruh dituruti, dikerjain. Ai was'al, ya, an-nasa, kalau di wasal begini, was'alin nasa, ya kan? Asalnya wa is'al an-nasa, was'alin nasa, maka mintalah, dan mintalah kepada manusia, ma, apa yang tahta juhu, yang kamu butuhkan, minal mali, berupa harta, wal ilmi, dan ilmu. Pak ini tajta, Pak ini tajta, Pak ini tajta, maka jika kamu butuh, asalnya Pak ini tajta, disingkat Pak ini tajta, maka apa yang kamu butuhkan, ila syaksin, kepada seseorang, pidalika, pada yang demikian itu, sirta abdan, kamu jadi budak. Lahu bagi yang ngasih, bagi yang kamu minta, ya, kepada orang yang kamu minta, kamu jadi budak buat dia. Tuh. Mengapa? Li'annan nufusa, karena jiwa, jabalat, cenderung, yuhibbu, jabalat, cenderung, bakniya, bihubbi, mencintai, man, orang, ahsana, yang berbuat baik, ilaiha, kepada jiwa itu. Karena secara psikologis jiwa itu cenderung cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita minta kepada seseorang, pada seseorang, kita jadi budak dia. Ya, kita jadi budak dia. Mengapa? Karena secara psikologis jiwa itu jabalat, cenderung, ya, cenderung apa? Bihubbi man ahsana ilaiha, suka sama orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, tapi kalau dibagi mah ambil. Kemarin minggu lalu kita dikasih jam-jam, jangan lupa itu. Mana Pak Haji? Bawa lagi enggak Pak Haji? Ada orang bagian, ya, orang kebagian. Ya. Kalau dikasih ambil, kalau minta jangan. Siap-siap kalau kita minta jadi apa? Jadi budak. Mendingan kita ngasih jadi raja. Tapi mentalitas kita pengen dikasih, baru ngasih kalau dikasih. Kalau belum ngasih, enggak ngasih. Kan begitu. Kalau dia udah ngasih baru kita ngasih. Kalau kita belum ngasih, kalau dia belum ngasih, kita belum ngasih. Ya. Egois begitu, baru ngasih kalau dikasih. Ya, padahal kalau kita ngasih kita jadi raja, dikasih jadi budak. Minta ya, bukan dikasih, minta jadi budak. Ya, emang orang kalau lagi minta galak nggak minta? Pak, orang kalau minta galak nggak kira-kira?
Kagak. Suhu. Gitu. Kalau minta galak ya segera dibagi. Kadang-kadang dia bilang minta segitu galaknya. Kata orang kampung kan begitu, minta segitu galaknya. Malah zaman sekarang minta pakai proposal. Tuh. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang telepon saya, Ustaz, tolong bikinin surat ada daging nih, gitu kan? Ke surat mah. Idul Adha kan begitu, kadang-kadang dari masjid itu saya mengerti maksudnya buat pertanggungjawaban, tapi malas itu kalau pakai galas surat-surat. Kadang-kadang saya turun ngaji, ada yang telepon suruh marahin duit. Kata saya, kalau mau infak mah kemari aja, datang ke pesantren, jangan segala saya disuruh marahin duit. Itu kan urusan ibu, bukan urusan saya. Kata dia mah kali dipikir dia nolongin pesantren kita kali ya. Nah itu mah amal bapak pak. Bapak kalau mau datang ke pesantren, jangan saya disuruh datang ke rumah ibu. Nih kucingnya. Ini kadang-kadang salah ya. Ustadz disuruh datang ke rumah lu, marinya udah bukan buat ustadz lagi, buat pesantren. Kalau emang dia perlu, ya datanglah ke pesantren. Jangan segala nyusahin saya suruh ngambil duit ke rumah. Agak mau keras amat ya keras lah saya bilang yang kayak gitu. Emang saya apa disuruh ngambil duit buat saya aja, saya kagak mau. Kemari datang lihat nih, kalau mau ngasih jangan saya disuruh datang ke rumah ente. Emang siapa saya itu Pak, galak amat mau dibagi. Maksud saya di sini lah muruah ya, martabat gitu. Martabat apa martabak? ya tapi jangan begitu juga. Tapi saya memang begitu Pak prinsipnya. Kalau Bapak mau nyumbang datang kemari, jangan saya disuruh datang ke rumah Bapak. Gitu. Salah nggak sih ngomong begini ya? Enggak. Ya. Dia ya. Kan dia lagi sedekah, lagi beramal soleh gitu kan. Masa segala kita suruh datang? Mudah-mudahan Pak, begitu. Jangan sampai kita nyantuin yatim, ngasih 100.000 sama oleh-oleh dikit, itu yatim lama banget nunggu sampai 2 jam kadang-kadang. Begini, kalau mau nyantuin orang mah jangan dikumpulin, kasih aja, blok, jangan ada yang tahu. Begitu. Kemudian jangan segala kita minta dibacain doa. Doain ya. Doain ya 50.000. Ya Allah. Enggak kita ngomong juga Allah Maha mendengar. Begitu. Ini apa? Etika. Dan kadang-kadang kita ngikut yang dulu-dulu. 40.000 doain nih buat si anu, buat si anu. Boleh. Tapi kan kita mengaji nih tasawuf kan. Jangan gara 50.000 orang kejemur. Kadang acara di belakangan gitu, setelah acara itu anak yatim udah pada ngantuk, emaknya udah lama nungguin. Ini saya di mana-mana ya. Begini, maka kita rubah caranya, kita muliakan mereka. Gitu. Insya Allah kita juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kadang-kadang niat baik, cara kadang-kadang masih belum benar, cara belum pas. Tuh. Ya, mari kita ini kan rata-rata tokoh masyarakat, kita rubah caranya. Gitu. Emaknya nungguin, anaknya nangis, mau pulang takutkan kebagian. Padahal dia pulang mau dianterin sama panitia ya. Itu panitia emang pengen rame, kemudian pengen juga dibacain Fatihah segala macem. Kalau memang begitu acaranya dipersingkat. Gitu. Ya, boleh tapi minta dibacakan Fatihah, boleh. Tapi kita kan udah mulai naik nih. Ya Allah, enggak kita ngomong juga Allah udah dengar. Sebab yang namanya pemberian sebelum sampai ke tangan orang yang kita kasih, kata Nabi lebih dulu sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita ngasih jam-jamnya bagi sebelum diminum oleh jamaah, itu lebih dulu sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mah enggak tidur. Begitu saja. Ya Allah, kita perbaiki cara kita. Baik. Ya, apalagi nih kemudian. Waman bukan.
Li'anna nufusa jabalat bihubbi man asana ilaiha, kama sebagaimana fil hadisi dalam satu hadis, waman barang siapa ahabba mencintai syai'an sesuatu, fahuwa maka ia asirun, jadi budak lahu baginya. Ini hadis Nabi ini. Ya, waman ahabba syai'an, barang siapa yang suka sama sesuatu, suka dia sama harta, suka dia sama rumah, suka dia sama kendaraan, fahuwa maka ia asirun adalah budak lahu baginya. Iya benar. Gitu, jangan terlalu lah suka. Iya emang benar. Jadi Wali kauli aliyin karramallahu wajhah. Ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, ana abdun, aku ini hamba. Ya, ana abdun, man barang siapa allamani mengajarkan aku harfan, satu huruf, fa'in maka jika sya'a ia mau, ba'ani dia boleh menjual aku. Saking pentingnya ya menghargainya Ali kepada orang yang mengajarkannya. Wa in jantika sya'a ia menghendaki, a'taqoni ia boleh membebaskan aku. Dalam kitab Kalimut Talim ungkapannya begini, ana abdun man alamani harpan palahu alfudinar. Aku ini hamba, barang siapa yang mengajarkan aku, maka aku mesti memberinya 1000 dinar. Satu huruf Ali bayar 1000 dinar. Padahal Ali sendiri gudangnya ilmu. Tuh ya Allah, 1000 dinar Pak kudu bayar sama guru kita di madrasah dulu itu. Satu huruf yang mengajarkan alif bata, alfa beta. Alfa beta kan alif bata kan. Jadi dari Arab asalnya itu. Kata-kata Yunani alfa beta itu. Ya, ini kata Ali, ana abdun man alamani harfan fa in sya'a ba'ani wa in sya'a a'taqoni. Aduh, ini Ali kayak begini sikapnya. Ya. Wastagni dan merasa kayalah, aman dari orang, syi'ta yang kamu kehendaki. Fa innaka maka sesungguhnya kamu naziruhu adalah pesaingnya, penandingnya. Naziruhu penandingnya, maksudnya orang yang dapat menandinginya. Jadi kalau di hadapan orang kita kudu merasa cukup, ya. Sebab kalau kita merasa cukup, ya kita bisa menandingi orang tersebut. Apa maksudnya? Iktab, merasa cukuplah. Bima kepada apa indaka yang ada di sisimu, minar rizki berupa rezeki. Ya. Wala tabtakir, jangan kamu merasa butuh. Sama aja ya tadinya. Wala tabtakir, jangan kamu merasa butuh pil mali di dalam harta, lisahsin seseorang goniin yang kaya. Jangan kamu merasa butuh terhadap apa? Harta orang kaya. Siapa orang kaya itu? Kasiril mali, orang yang banyak harta. Fa'inlam maka jika lam tabtakir kamu tidak merasa butuh ilaihi kepada orang kaya, sirta goniyan lahu, sirta goniyan kamu jadi kaya, mislahu kaya dia. Ini namanya naziruhu. Pak, kalau kita nih ngelihat orang kaya,
kita nggak merasa butuh sama harta orang kaya yang banyak harta itu, maka kita apa? Sirta gonian mislahu, kita jadi kaya kayak dia. Sebab apa? Sekaya-kayanya dia juga kita nggak butuh harta dia. Inilah namanya apa? Naziruhu, kita bisa menandinginya. Walaupun mungkin secara quality kita ini miskin, nggak punya duit, tapi yang pasti saya nggak butuh harta orang kaya. Kalau dibagi, cokok kita. Pak, tahu cokok? Cokok kita. Dicokot akhirnya, diambil, diberebut. Dulu ada abangnya Metua Dawi namanya Pak Munirin, meninggal pas banget 17 Agustus. Ya, tahun berapa saya lupa. Kalau saya ketemu, wah udah macok, wah. Macok dia mah maksudnya wah udah makan, wah. Madang. Orang dulu mah jadi zaman dulunya sebelum madang itu macok. Macok, madang, sekarang mah makan. Tapi kalau gegares dari dulu nggak hilang-hilang, tetap gegares. Ya itu ada warung gegares tuh di Palpun, udah bangkrut kayaknya, warung gegares katanya begitu. Jadi pertama macok, dua madang, tiga makan sekarang. Jadi wah udah macok, Pak. Jadi setiap ketemu Mbak Munirin saya selalu nanya itu. Saya mah nggak tahu kalau dia abangnya wak saya ya, kita bocah. Kalau dia datang pakai topi, pakai tongkat, saya buru-buru lari nemuin dia, yang namanya bocah yang masih SD. Wak udah macok, Pak. Kalau dia bilang udah, kita girang banget. Berarti apa yang kita tanya disautin. Ntar dia jalan jauh sono, kita kejar, kita udah lagi, katanya wak udah macok, wak udah. Saking resepnya begitu. Itu yang ngajarin siapa tuh? Yang gede-gedean yang ngajarin itu begitu. Itu kan ngeledekin orang tuh, meninggalnya pas 17 Agustus. Balasan ada bapaknya. Tahun berapa? Iya. Kalau tanggalnya masih saya tahu ya, 17 Agustus ya. 17 Agustus saya ingat banget. Di sini dulu waktu RT-nya Mehmet Tasuki ini, Pak, beliau meninggal, mamang saya itu. 70-an itu dia meninggal. Ya. Saya ingat tanggal dan bulannya saja. Ya baik, seperti itu. Jadi jadilah ya orang yang merasa kaya, maka kamu dapat menandingi orang kaya. Ya naziruhu kita. Jangan merasa butuh terhadap harta orang kaya yang banyak harta. Ya, kalau kamu tidak butuh terhadap harta orang kaya, sirta goni yang islahu, kamu jadi kaya kayak dia. Walaupun dia punya mobil, kita tidak sama. Tapi kan kita nggak minta. Kata orang kaya, ini orang miskin kagak butuh pisan sama saya. Pak, bukan kagak butuh, Pak, kagak minta, Pak. Makanya kalau jadi orang kaya sebelum diminta kasih. Pak, jangan sampai kita ya diminta baru kasih. Kalau jadi orang punya sebelum diminta kasih. Kayak Allah begitu. Allah sebelum diminta udah dikasih. Dan lebih banyak, bahkan sangat banyak nikmat yang Allah kasih, nggak perlu kita minta dulu. Coba bayangkan Pak, nikmat yang banyak baru Allah kasih buat kita. Kalau kita minta dulu, betapa sibuknya hari-hari kita, menit-menit kita minta kepada Allah. Tadi dari rumah nyampe kemari, minta nggak kita kepada Allah? Ya Allah, ntar pas ngaji saya pengen duduk ya Allah, buat hamba bisa duduk ya Allah. Ada yang minta begitu nggak? Bisa duduk nggak kita tanpa minta? Bisa. Ntar harus minta nih biar bisa bangun nih. Enggak minta duduk kita dari rumah, tapi Allah bikin kita bisa duduk. Betapa banyak orang di rumah sakit yang hari ini nggak bisa duduk, tiduran terus. Dan ketika dia bisa duduk, dia mengeluarkan uang ratusan juta. Dan ketika dia sudah bisa duduk, ini anaknya yang jagain, telepon bapaknya.
Kata dia, Pah, mama udah bisa duduk. Semua pada gembira. Padahal 2 tahun berbaring terus. Tuh, orang-orang mah bisa duduk aja pada gembira. Makanya jangan marah, jangan kesel. Ya, kalau baru kurang duit dikit, udah ngomel. Orang-orang mah, ya udah emang gak punya duit, berbaring lagi. Kalau kita mau lari, mau kemana, mau apa, masih bisa kan? Ayo Pak, ayo nikmat ini kita syukur. Ada orang ceramah, ya jamaah datang dengerin ceramah tersebut, ceramahnya lucu banget. Ya, nah ini yang dengerin, yang datang ini kesel karena dia baru nyampe, tiba-tiba sendal baru yang dia pakai itu hilang. Akhirnya pikirannya kan campur aduk, ini penceramah. Apa dia ngomong gua gedeg banget dah. Emang sendal lagi hilang, dia mah ceramah tetap lucu ini. Kagak udah mau pulang kagak enak. Ya kagak pulang, ini sendal hilang tadi saya lihat. Ya akhirnya dia dengerin terus ini penceramah. Ternyata dia intip di atas mimbar, kakinya buntung. Ini penceramah. Ya, kakinya buntung. Di situ kemudian dia istighfar, ya Allah, hamba baru kehilangan sendal, udah marah, udah kesel. Ini mah penceramah kehilangan kaki, bukan lagi sendal, tapi bisa bikin orang gembira. Pak, sadar aja dia, saya baru kehilangan sendal, udah marah. Ini mah penceramah kakinya buntung, bisa bikin orang gembira. Emang yang enak mah kaki kagak buntung bisa bikin gembira ya. Tapi ini kan pelajaran. Ayo, makanya jangan suka melihat kekurangan, jangan melihat yang belum Allah kasih. Ya, melihatlah yang sudah Allah beri. Lihat aja yang udah Allah kasih, yang belum mentar Allah kasih. Mau apa Pak? Ya insya Allah. Nah ini jamaah yang mulia, makalah yang ke 29 yang sangat menohok kita ini. Terakhir, satu lagi ya, pas 30. Wal maqalatu as-salasuna, maqalah atau paper yang ke-30. An Abi Zakaria Yabni Mu'adzin. Dari siapa ini? Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Tarkud dunya kulliha ahdul akhirati kulliha. Ya, tarkud dunya, meninggalkan dunia seluruhnya, ahdul akhirati kulliha adalah mengambil akhirat seluruhnya. Jadi enggak separoh-separoh. Ya, tarkud dunya kulliha ahdul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia seluruhnya adalah mengambil akhirat seluruhnya. Li'annahuma, karena akhirat dan dunia, karena dunia dan akhirat kadorrota ini saling berlawanan. Saling berlawanan. Sesuatu yang saling berlawanan. Nggak bisa ambil dunia dikit, akhirat dikit, tidak. Ya, meninggalkan dunia seluruhnya adalah mengambil akhirat seluruhnya. Nggak bisa separoh-separoh. Tuh. Paman maka barang siapa tarokaha ayat dunia, paman maka barang siapa tarokaha yang meninggalkan, ya, ha ayat dunia kullaha semuanya, akhodaha maka dia mengambil, ha ay al akhirata akhirat, kullaha semuanya. Nggak bisa separuh-separuh. Makanya orang nggak boleh berbuat dosa. Jangan pernah berharap berbuat dosa
kemudian masuk surga. Jangan. Sebab kalau berbuat dosa tempatnya di neraka, berbuat baik tempatnya di surga. Kalau mengambil dunia, ambil semua. Sebab mengambil dunia semua adalah meninggalkan akhirat seluruhnya. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Orang yang suka dunia berarti benci sama akhirat. Orang yang benci sama akhirat berarti suka sama dunia. Enggak bisa separuh-separuh, enggak bisa seperti punya istri dua. Ya, orang suka ini suka enggak bisa. Gitu. Enggak bisa berbagi, Pak. Enggak bisa berbagi dunia, juga berbagi akhirat enggak bisa. Tuh, ini kata ulama nih kita diajari ini. Tuh. Maksudnya paman maka barang siapa a'rado memalingkan diri ani dunia dari dunia bil kulliyati secara keseluruhan, ahabbal akhirata artinya ia mencintai akhirat, habban katsiron dengan cinta yang banyak, dengan cinta yang sangat. Gitu. Jadi barang siapa yang berpaling dari dunia secara keseluruhan, artinya apa? Dia mencintai akhirat, habban katsiron dengan cinta yang sangat hebat, dengan cinta yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mulai belajar berpaling dari dunia, ya, secara mutlak, secara keseluruhan. Ya, sebab orang yang berpaling dari dunia secara keseluruhan adalah orang yang mencintai akhirat, habban katsiron, dengan cinta yang banyak. Tuh, habban katsiron. Hubban, maaf ya, hubban katsiron dengan cinta yang banyak. Ya, hubban, hub cinta. Ya Allah. Bisa nggak kita kira-kira ini kita pelan-pelan kita cinta sama akhirat. Mudah-mudahan kita belajar ini lagi belajar ya. Ya, waman dan barang siapa akhodaha yang mengambil dunia kullaha semuanya, ya, tarokaha akhirata. Salah ya? Tarokaha, ya, artinya apa? Dia meninggalkan dunia. Tuh. Ya, salah tadi ya. Waman dan barang siapa akhodaha yang mengambil dunia kullaha semuanya, tarokaha artinya dia apa? Meninggalkan akhirata, akhirat. Kullaha semuanya ditinggali. Tuh. Orang yang ngambil dunia berarti nggak dapat akhirat. Mengapa nggak dapat akhirat? Sebab dia meninggalkan akhirat kullaha semuanya. Maksudnya paman barang siapa ahabba dunia, mencintai dunia bil kulliyati secara keseluruhan, a'rado itu artinya a'rado ia berpaling anil akhirati dari akhirat, bil kulliyati secara keseluruhan. Kan nggak mungkin Pak, dunia kita ambil akhirat kita dapat, nggak mungkin. Dunia dalam pengertian ini apa artinya? Cinta dunia. Nggak mungkin kita cinta dunia masuk surga, nggak mungkin. Gitu. Makanya jangan cinta dunia untuk dapat akhirat. Gitu. Ya. Nah, kalau kita tidak cinta dunia, pasti akhirat kita dapat. Ya. Begitu. Cinta dunia itu bukan berarti cinta akhirat itu bukan berarti miskin di dunia, bukan. Kadang-kadang orang salah kaprah, saya cinta akhirat berarti saya miskin di dunia. Salah. Saya pernah cerita dulu di sini ya. Seorang syekh sufi ini terkenal di mana-mana. Ya, bahkan mengundang salah seorang ingin belajar pada syekh sufi ini, namanya Ibnu Arabi. Pas sampai di rumahnya ini orang yang mau belajar mundur. Ya Syekh, saya nggak jadi belajar sama engkau. Kenapa? Saya kira engkau orang
ya sederhana hidupnya, qanaah. Tapi pas sampai rumah kamu, pagar rumah kamu adalah tinggi banget, rumah kamu juga mewah, kendaraan kamu juga luar biasa. Saya kira engkau hidup sederhana sebagai guru sufi dan engkau qanaah hidupnya apa adanya. Kalau tahu begini mah saya datang jauh-jauh, saya pulang lagi, saya kagak jadi berguru sama engkau. Kamu bukan guru yang saya cari. Hidup kamu mewah, rumah kamu bagus, kendaraan kamu hebat, pagar kamu aja ya harga rumah saya berapa, pulang deh. Kata Syekh ini, silahkan kamu pulang, tapi dengan syarat ya, kamu ikut saya dulu ke kota. Ya baik, nggak ada masalah. Sebentar saya ikut engkau ke kota, wahai Syekh. Tapi saya nggak mau jadi guru kamu. Kamu bukan guru saya. Ya begini, kamu ikut saya ya ke kota. Ya ini air di dalam gelas nih. Nih air dalam gelas. Kalau sampai ini air netes jatuh, ini kan penuh banget nih air. Kalau ada yang netes ini air, kamu harus jadi murid saya. Tapi kalau selama pulang ini air tidak ada yang netes, nggak ada yang koclak begitu, kamu boleh pulang, gampang gitu. Akhirnya ini calon murid yang ya kritis, diajaklah naik kendaraan paling bagus yang dimiliki oleh Ibnu Arabi. Ya, kemudian ini dia mah ya di kendaraan tetap megangin gelas. Tetap pengen supaya apa? Jangan sampai mobil gajruk ini air tumpah. Kalau air tumpah, dia kudu jadi murid Syekh ini. Saking nggak maunya gitu. Wah keliling ke Jakarta, ke Monas, kemana, ngelihat mobil yang bagus, ngelihat perempuan yang cantik, lihat baju yang mewah, melihat segala macam gedung-gedung, lampu-lampu semua. Jalan-jalan. Ya, pas pulang ke rumah, ini Syekh Ibnu Arabi bertanya, wahai Fulan, kamu tadi waktu di kota melihat mobil-mobil yang mewah, banyak banget mobil yang mewah. Tidak, aku nggak ngelihat. Sebab aku sibuk nih memperhatikan ini air supaya jangan tumpah. Tadi kamu lihat hotel-hotel tinggi, gedung-gedung bagus, enggak? Sebab saya sibuk memperhatikan ini air jangan sampai tumpah. Tadi banyak perempuan cantik. Ya, di kiri kanan kita, kamu tertarik, saya memang nggak ngeliat, sebab saya sibuk memperhatikan air ini jangan sampai tumpah, sebab kalau tumpah saya nggak sudi jadi murid kamu. Lalu kemudian, ya pakaian-pakaian bagus segala macam, kamu ngeliat, saya nggak lihat. Ya, sebab saya sibuk memperhatikan air ini. Apa kata Syekh Ibnu Arabi? Begitu pula aku. Aku tidak peduli dengan kekayaan ini, aku tidak peduli dengan rumah ini, aku tidak peduli dengan kendaraan ini, aku tidak peduli dengan pakaian bagus, karena aku juga fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu fokus kepada gelas itu yang berisi air supaya jangan tumpah. Paham Pak? Paham enggak Pak? Jadi sufi itu cinta akhirat itu bukan tergantung ada atau tidaknya harta. Harta boleh banyak, tapi kita tidak fokus di harta. Kita fokusnya di Allah. Jangan sampai harta menggelincirkan kita. Nah ini orang akhirnya apa? Pak ini orang nih Pak, akhirnya Pak ini yang kesal sama ini, akhir apa? Sujud ke Ibnu Arabi. Wahai Syekh, maafkan aku, angkatlah aku jadi muridmu. Malah minta diangkat jadi murid pas begitu. Berarti apa? Ini engkau ternyata guru sufi yang hamba cari. Kalau orang miskin juhud pantes Pak, emang kagak punya apa-apa. Orang apa namanya miskin nggak sombongnya, apa yang mau disombongin? Tapi yang susah adalah orang kaya juhud. Yang susah adalah orang kaya kalau sombong. Benar nggak kira-kira? Benar nggak kira-kira Pak? Ya ini dikit lagi tanggung. Itu cerita yang pernah saya ceritakan kalau saya tidak salah. Ya
wa tarkuha fi ahdiha, dan meninggalkan dunia itu fi ahdiha, terletak pada mengambil akhirat. Jadi meninggalkan dunia itu terletak pada mengambil akhirat. Maksudnya ya. Oh, ini kalau di atas dulu ya. Maaf. Wa ahduha, dan mengambil dunia fi tarkiha, terletak pada meninggalkan akhirat. Maksudnya pahubul akhirati, cinta ama akhirat, sababul i'radi anidunya, ya sebab dari memalingkan diri dari dunia. Wa tarkuha, dan meninggalkan meninggalkan dunia fi ahdiha, terletak pada mengambil akhirat. Maksudnya wa bughdud dunya, membenci dunia, bisa babi hubbil akhirati, disebabkan karena cinta sama akhirat. Tuh, jangan sampai kita cinta sama dunia tapi miskin. Pak, kalau cinta sama dunia mah kaya aja, jadi masih ada mendingnya dikit. Jadi kalau cinta sama dunia mah mestinya kaya, biar ada mendingan dikit. Ini emang udah cinta sama dunia, miskin lagi. Cinta sama dunia di hati, keadaannya susah. Mendingan benci sama akhirat, mendingan benci sama dunia, tapi keadaannya kaya. Paham gak kira-kira Pak? Jangan sampai cinta sama dunia, keadaannya miskin, hatinya mah cinta, hatinya mah serakah, keadaannya mah susah. Kalau emang dia serakah lalu kemudian dia kaya, ya masih ada pantasnya dikit dah. Dia serakah kaya, pantas dah. Udah serakah, miskin lagi. Apa yang diarepin, apa yang dipingenin, begitu. Ini pelajaran hati, ini pelajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kepada kita. Mudah-mudahan ya kita bisa menjalaninya. Jangan sangka saya udah bisa menjalaninya, Pak. Jangan. Ya, karena kita masih sama belajar. Tuh, kepukul kita ini. Ya, kalau ngaji tasawuf kayak gini kan kita kepukul, kita banget rasanya. Udah serakah kagak punya apa-apa. Gitu. Kalau serakah kaya masih pantas begitu kan. Yang paling enak qanaah hatinya. Qanaah apa adanya. Tidak ambisi, kenyataannya kaya. Gitu. Cukup. Karena merasa cukup. Gitu. Ternyata para ulama rata-rata kaya. Bahkan rata-rata mereka pedagang. Syekh Samsul A'imah Al-Hulwani tukang manisan ternyata terjemah. Jadi dia ternyata pengusaha manisan. Fariduddin Attor, Syekh Supi namanya Attor, tukang minyak wangi. Rata-rata memang ulama-ulama tukang dagang. Sahabat-sahabat Nabi juga tukang dagang. Dalam sebuah hadis disebut 90% rezeki ada pada perdagangan. Makanya rata-rata kalau mau kaya ya dagang. Mana tukang sambetan? Mana tukang sambetan? Kaya ya Marjaya. Ya, begitu. Ya, dulu mah sambetan enak, sekarang kalau kita makan agak enak ya udah ya. Udah kalah lidah kita. Ini yang saya sampaikan pas pukul 7, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Alhamdulillah nih Bang Ubay datang lagi, alhamdulillah. Ya, begini, dan ada Bang Ujang Tajudin ya. Ya. Bang Rudi juga alhamdulillah. Ya baik, ini yang saya sampaikan, terima kasih. Ada rencana nih. Kita mau umroh. Ya, nabungnya mulai hari ini. Udah ada bukunya Bang? Bang Maju udah ada bukunya? Ya, mau diskusi dulu. Ya silakan aja diskusi nanti. Ya kemudian terakhir saya
menawarkan ke Bapak, apakah kita perlu maulid kecil-kecilan? Perlu nggak kita gabung aja sama ibu-ibu? Perlu. Biar murah. Ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, dan saya pengen maulidnya menghidupkan nuansa masa lalu. Pengen ke Japaros, Pak. Ya. Sama ini. Ambeng. Sama Ambeng. Mau nggak kira-kira? Bang Roji bisa naik pohon kelapanya, Pak? Ngejak kisah. Bang Muhyiddin mana Bang Muhyiddin? Masih ada Bang pohon kelapanya, Pak? Masih ada ya? Ngejak kisah. Kita ngejak kisah, kita ngejak paros. Bagaimana Mang Haji Gojali? Setuju, Mang? Nah, ancur waktunya, ini usulan saja, pengennya 10 November. Ya, 10 November hari apa tuh? Hari Pahlawan. Nanti Bang Haji kita sepakati. Gimana kira-kira, itu kan masih lama nih. Ya, kita gabung dengan ibu-ibu. Ya, nanti ceramahnya juga nggak usah jauh-jauh dan repot-repot. Suruh aja Ustaz Jarwa itu suruh ceramah kita dengerin. Cukup kayaknya begitu kan? Ya kan? Siapa aja yang nyampain sama, pulang kita bekelin yang gede kan begitu. Ya maksudnya orang kita sendiri begitu, ngapain pakai jauh-jauh? Ustaz Jarwa itu kan terkenal kemana-mana, orang aja pada manggil, masa kita kagak? Ya, sama Ustaz Iwan nanti berdua. Nah kita dengerin, kita maulidan, baca rawi, lalu kita bagiin yang baris, kita nanti bocah di kampung ini kita suruh pada baris. Bagaimana Bang Ujang Tajud, setuju Bang Ujang? Setuju Bang Ujang ya? Kita pada baris, lalu kita makan ambeng, nanti guru-guru kita kasih kisah gitu ya. Ya, ini nanti kita bicarain. Ya, teknisnya nanti yang ngatur ibu-ibu kali. Kalau kita setuju dulu Bang Roja ya. Kita hidang nanti kita. Ya baik, mudah-mudahan kita sehat dan corona udah meredah tuh. Ya mudah-mudahan corona udah meredah. Gitu. Ya, Pak saya cerita nih Pak. Saya kemarin khutbah Jumat di Nasul Hadi. Habis turun dari Nasul Hadi, saya ngobrol sama Yunus, tahu Yunus? Yang diisukan terkena corona. Dia ngomong begini sama saya. Corona emang ada, tapi orang yang mati karena corona, kata dia, kagak ada. Kalau ada, iris kuping saya katanya. Kata dia begitu. Orang mati bukan karena corona, orang betul kena corona. Yang mati kata dia karena jantung, karena liver, karena yang lain-lain. Orang yang mati karena corona, iris kuping saya kalau ada. Jadi orang yang ngomong orang yang sudah ya dirawat dan divonis sebagai penyakit corona. Kita setuju begitu. Walaupun mungkin penyebab matinya karena ya corona itu kan merusak sel. Kalau kita punya liver, punya jantung, punya segala macam, itu memang membuat cepat rusak organ tubuh. Ya matinya sih karena jantung, karena liver segala macam begitu, atau karena yang di sini nih di sebelah kanan ginjal begitu. Ya, atau hipertensi. Jadi sebenarnya kayak Bunda Eli itu sehat kena corona enggak kenapa-napa. Lalu kemudian siapa itu yang di Bogor, Bupati, Wali Kota? Ya Arya Bima juga enggak kenapa-napa gitu. Tapi Pak, walaupun enggak kenapa-napa, kita mudah-mudahan sampai kena. Amin ya rabbal. Walau kalau udah kena mau dari betul, stresnya yang bikin mati, Pak. Stresnya yang bikin mati gitu, yang bikin orang tinggi tekanan darahnya adalah karena ya tadi itu, waduh gawat. Akhirnya aturan sehat jadi itu. Ini dia. Gitu. Ya saya dapat pelajaran dari Pak Haji Yunus. Kalau dia yang ngomong karena dia merasakan seperti apa penderitaan. Saya menderita banget. Saya bukan corona dokter, saya ini cikungunya katanya. Gitu kan akhirnya dikeluarin juga dari rumah sakit. Ya ini yang saya sampaikan. Bukan berarti kemudian kita menganggap remeh corona, bukan. Corona ada gitu. Tapi yang berbahaya bagi umur yang 51 tahun ke atas dan punya penyakit bawaan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah ada lontong, ada makanan ini. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.